Ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Video kali ini akan membahas seputar alur pendaftaran dan tanggal-tanggal penting yang harus diperhitungkan atau yang harus diperhatikan pada SNMPTN tahun 2022. Sebelum menyaksikan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti kalian dapat update informasi terbaru seputar SNMPTN. Oke, yuk kita bahas aja langsung ya. SNMPTN pasti merupakan impian dari semuanya kan? Dan untuk adik-adik kelas 12 ini sudah benar-benar ditunggu sekali ya. Karena apa? Karena informasi ini sudah digodok seperti itu ya dari akhir tahun 2021 dan sudah resmi rilis semuanya itu hampir semuanya di tahun 2002 kali ini. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan atau yang harus diperhatikan seputar alur pendaftarannya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah mekanisme untuk SNMPTN tahun 2022 yang bisa kita lihat di LTMPT. Oke. Nah ini untuk alurnya itu sendiri dimulai dari pengumuman kuota. Nah ini pengumuman kuota ini tergantung pada akreditasi dan jumlah siswa dari sekolah tersebut. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di informasi lengkap mengenai SNMPTN tahun 2022 kali ini bisa dilihat di pojok atas ya. Nah, kalau pengumuman kuota ini akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021. Berarti saat ini saya yakin kalian sudah mengetahui tentang berapa sih jumlah siswa atau berapa persen kuota sekolah kalian. Itu karena akan tergantung ke akreditasi ya. Ketika kuotanya A, bukan ketika akreditasinya A berarti kuotanya 40%. Kalau B berarti 25%, kalau C dan lainnya itu adalah 5%. Terus kemudian yang kedua itu ada registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Perlu diperhatikan untuk registrasi akun LTMPT bagi sekolah ini akan dibuka pada tanggal 4 sampai dengan 8 Februari tahun 2022 di portal.ltmpt.ac.id ya. Nah, kemudian ini ada juga registrasi akun LTMPT bagi siswa. Untuk akun LTMPT bagi siswa ini wajib bagi kelas 12. Ini sama portalnya melalui portal ltmpt.ac.id itu pada tanggal 10 Januari sampai dengan 15 Februari tahun 2022. Nah, jadi ketika nanti siswa sudah membuat akun pada portal LTMPT, maka nanti di sini LTMPT akan mengkonfirmasi jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Ya, jadi berarti nanti siapa saja atau karakteristiknya atau kriterianya seperti apa itu akan muncul ya. Itu akan muncul berdasarkan registrasi akun LTMPT oleh siswa seperti itu. Nah, untuk penetapan siswa eligible ini itu akan dilakukan atau akan terjadi mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari. Ya, ketika datanya sudah muncul. Nah, kemudian berarti nanti berdasarkan data dari LTMPT dan jumlah siswa yang akreditasi di sekolah tersebut, maka nanti sekolah bisa menentukan siapa saja calon peserta SNMPTN ya. Nanti ini masih nyambung ya sekitaran tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari. Berarti sudah masuk ke rentang waktunya ya sekarang.
Dan kemudian ini ada pengisian PDSS. Ya, pengisian PDSS ini akan meliputi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dan data lain yang mendukung. Ya, untuk pengisian PDSS ini akan dilakukan atau bisa dilakukan pada tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2022 untuk pengisian PDSS. Kemudian siswa melakukan pendaftaran SNMPTN. Nah, ini siapa yang bisa mengikuti pendaftaran SNMPTN ini? Karena calon pesertanya sudah ditentukan, sudah dapat kriterianya, maka nanti siswa yang masuk datanya dalam PDSS itu melakukan pendaftaran. Ya, masih di portal.ltmpt.ac.id. Ya. Itu pendaftaran SNMPTN harus diingat ini ya, 14 sampai 28 Februari. Ini untuk pendaftaran SNMPTN. Dan dalam pendaftaran SNMPTN itu nanti akan melewati beberapa kriteria. Yang pertama, selain mengecek kelengkapan data, juga nanti adik-adik harus membuat pilihan PTN dan program studi. Ya, sudah dijelaskan di video info lengkap SNMPTN itu di pojok atas itu ya, di mana kalian bisa memilih 2 program studi di 1 atau 2 PTN. Ya, untuk aturannya seperti itu. Jadi bisa memilih 2 program studi di 2 atau lebih, di 1 atau 2 PTN seperti itu. Paling banyak 2 PTN. Dan kemudian bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga itu wajib mengunggah portofolio. Ya, sudah dijelaskan juga ini jenis portofolio pada video kita selanjutnya. Dan ketika nanti ini kan pendaftaran ini masih ya, ini bisa dilakukan pada tanggal 14 sampai 28 Februari. Berarti ini hanya 14 hari. Jadi kalau nanti kalian sudah memutuskan pemilihan jurusannya udah jelas mau kemana, jangan sampai terlambat mengunggah portofolio ataupun melakukan pemilihan program studi. Nah, selanjutnya setelah lewat 28 Februari jam 15.00 ya, maka itu sebenarnya sudah mulai terjadi seleksi jalur SNMPTN. Ya, seleksi ini bukan ditentukan oleh LTMPT tapi ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Masing-masing PTN punya standar yang berbeda, berarti itu nanti hasilnya tidak bisa kita pukul rata hasilnya akan seperti apa. Nah, oke. Kemudian di sini setelah melewati tahap seleksi yang panjang oleh universitas atau oleh PTN, maka kemudian pada tanggal 29 Maret 2022 jam 15.00 itu kalian semua sudah bisa mengakses hasil kelulusan SNMPTN di laman LTMPT atau mirrornya. Nah, ini untuk laman mirrornya itu biasanya nanti akan dirilis selanjutnya ya, karena itu bisa melalui web PTN ataupun bisa melalui web yang memang disarankan oleh pihak LTMPT supaya nanti tidak terjadi penumpukan. Nah, kemudian kalau nanti kalian sudah mendapatkan hasil kelulusan dan ternyata lulus, maka nanti kalian harus daftar ulang ya. Kapan waktu daftar ulang? Biasanya waktu daftar ulang itu akan ditentukan oleh PTN yang bersangkutan. Ya, jadi nanti di PTN tersebut tidak harus selalu sama tanggalnya, tapi itu kembali ke kebijakan PTN masing-masing. Nah, oke, ini tadi adalah mengenai alur penerimaan SNMPTN tahun 2022. Nah, ada yang harus diingat lagi, yaitu tanggal-tanggal penting yang harus diingat atau yang harus diperhatikan oleh sekolah dan juga oleh siswa. Yang pertama itu oleh sekolah juga itu berarti akan sering dipantau itu adalah pengumuman kuota sekolah. Ada 28 Desember, ada masa sanggah kuota sekolah ini ada 17 Januari, ada registrasi akun LTMPT sekolah seperti tadi sudah bilang 4 Januari sampai dengan 8 Februari 2022.
Sosialisasi PDSS 1 Desember 2021 sampai 8 Februari 2022. Sosialisasi SNMPTN 1 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022. Kemudian ada launching kegiatan PMB itu ada 4 Januari 2022. Penetapan siswa eligible itu ada 4 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Pengisian PDSS itu adalah 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Pendaftaran SNMPTN 14 sampai 28 Februari 2022. Dan pengumuman hasil SNMPTN-nya itu adalah tanggal 29 Maret tahun 2022. Nah, selanjutnya ini adalah tanggal-tanggal penting yang harus diingat oleh kalian selaku siswa ya. Yang pertama, pengumuman kuota sekolah 28 Desember. Nah, pahami nanti kuota sekolah kalian dapatnya berapa persen. Yang kedua, tentu saja itu adalah ada pendaftaran akun LTMPT siswa ya. Pendaftaran akun LTMPT siswa ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari sampai dengan 15 Februari 2022. Terus ada pengisian PDSS 8 Januari sampai dengan 8 Februari. Ini dipantau juga selain dilakukan oleh pihak sekolah, tapi ini kalian selaku siswa juga harus mengikutinya ya. Takutnya ada kesalahan ataupun ada perubahan bisa langsung di cross check. Terus ada pendaftaran SNMPTN 14 sampai 28 Februari 2022. Pengumuman hasil SNMPTN 29 Maret 2022 jam 15.00. Oke, mulai jam 15 ya. Kemudian ada yang keenam, yaitu daftar ulang. Daftar ulang ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, tapi pertanyaannya adalah sudah sampai manakah persiapan kita? Ya, sudah sampai manakah persiapan kalian untuk menyongsong SNMPTN ini? Nah, perlu diingat adik-adik sekalian, untuk kelas 12 ketika kalian nanti akan memilih ya, ketika kalian nanti mau mendaftar SNMPTN atau akan memilih jurusan, kalian harus memahami benar-benar semua ketentuan terkait SNMPTN ini. Jangan sampai karena kesalahan yang kecil ya, kesalahan yang kecil itu kalian kehilangan kesempatan untuk bisa diterima di SNMPTN ya. Dan untuk kelas 10 dan kelas 11 ini masih ada waktu bagi kalian untuk meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan nilai rapot ya, dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, bagaimana sih kalau kita ingin meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan nilai rapot? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara bergabung bersama ruang belajar dari ruang guru ya, untuk bisa meningkatkan nilai rapot, baik itu untuk adik-adik yang sekarang sedang di SMA, belajar di SMA, ataupun yang juga sedang belajar di SMK. Ya, ini materinya sangat lengkap, disertai dengan kuis, ada bank soal, dan juga ada puluhan ribu video pembelajaran yang sudah beranimasi. Ya, dan ini nanti untuk kurikulumnya juga lengkap, ada kurikulum K13 revisi, K13 dan KTSP. Dan mata pelajarannya itu sudah lengkap sekali, baik untuk SMA dan juga untuk SMK. Dan untuk SMK ada tambahan lagi, itu tersedia berbagai jurusan. Ada akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, multimedia, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta teknik komputer dan jaringan. Itu semuanya sudah ada. Dan jangan lupa adik-adik di sini gunakan kode diskon teman juara untuk mendapatkan diskon sampai dengan 70% di ruang belajar. Wah, lumayan sekali ini. Dan ini berlaku sampai dengan akhir Januari 2022 untuk mendapatkan bonus 6 bulan berlangganan ya. Jadi kalian daftar untuk 1 tahun nanti akan mendapatkan bonus 6 bulan berlangganan secara gratis. Selain diskon juga ada gratis belajar. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video kali ini jika dirasa bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan kalian yang menyaksikan video kali ini bisa lulus di jurusan SNMPTN yang kalian inginkan. Sampai jumpa
di video selanjutnya.